tarik ulur antara partai PDIP Perjuangan dengan Pak Jokowi ini masih kuat. Pak Jokowi itu agak sedikit jual mahal kepada partai PDIP Perjuangan. Betul. Karena sering disebutkan petugas partai. Tidak pantas dong. Itu merendahkan itu loh. Lebih daripada ucapan Rocky Gerung. Nah. Pak Rocky Gerung menyebutkan bahwa Pak Jokowi adalah bajingan tolol. Terus kalimat yang Pak Jokowi adalah petugas partai. Petugas itu kalau bahasa yang lebih kasar itu adalah pesuruh. Orang pesuruh kalau dia lebih kasar lagi, orang-orang yang disuruh-suruh itu hanya ada di zaman perbudakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kina Kumis dan Bung Arul, yang kemudian dalam video kali ini kita sama-sama mencoba untuk sedikit mereaksi atau sedikit melengkapi, yaitu terkait dengan seorang Rocky Gerung. Hadir Pak Rocky Gerung ini kan dengan pikiran-pikiran yang tajam, kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintah. Setajam silet. Ya. Jadi beliau selama kemunculannya itu melakukan kritikan-kritikan tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Jadi bukan terhadap pribadi personal seseorang, tetapi memang bicara terkait dari sisi kebijakan pemerintah yang memang dianggap tidak berpihak atau tidak menguntungkan masyarakat. Nah, kawan-kawan, kemarin seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa hari ini cukup ramai sekali terkait dengan ucapan Bang Rocky Gerung atau seorang Rocky Gerung yang dianggap itu adalah bagian daripada sebuah ucapan penghinaan terhadap seorang Presiden Joko Widodo. Tetapi kemudian ucapan itu dianggap itu hanyalah sesuatu yang biasa di dalam dunia demokrasi. Iya, betul. Persoalan kritik itu kan biasa. Yang penting jangan sampai mencaci maki atau menghinakan personal seseorang. Ya. Tetapi kalau menurut saya sih, kritikan yang kemudian disampaikan oleh Pak Rocky Gerung itu sepertinya biasa. Dan kalau misalnya di dalam demokrasi ini, kalau tidak ada yang berlawanan, itu sepertinya demokrasi ini mati, tidak hidup begitu loh. Itulah namanya demokrasi. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada pertengkaran pikiran di antara kita sebagai masyarakat Indonesia yang kemudian kita hidup di dalam negara demokrasi ini, kalau tidak ada berlawanan begitu, sepertinya demokrasinya mati ya. Lumpuh total. Ya. Tapi saya pikir itu hanya sebuah kesengajaan yang kemudian Pak Rocky lakukan. Itu ya? Ya, itu hanya beliau tes ombak aja. Oh gitu. Jadi Pak Rocky ini, Pak Rocky ini sebetulnya sengaja tes ombak para masyarakat yang kemudian setia ikuti Pak Jokowi. Kasus ini yang pertama-tama pasang badan untuk membawa ke jalur hukum, melaporkan seorang Rocky Gerung ke Baris Krim Polri itu kan dari kader partai PDIP Perjuangan. Oh gitu ya. Jadi saya pikir mungkin itu hanya sebagai strategi atau mungkin seperti apa kira-kira menurut gitu ya. Bung Arul seperti apa? Ini hanya sekedar mereview gelombang demokrasi saat ini yang begitu mencuat. Jadi alhamdulillah dengan sedikit kritikan yang tajam yang diberikan oleh Bung Rocky terhadap pimpinan negara kita saat ini, dalam kurung presiden kita, dalam pembahasan yang cukup hangat di negeri kita saat ini sebenarnya. Iya, betul. Karena saat ini kita masih difokuskan dengan isu yang berkembang, dengan problem Syekh Panji Gumilang beserta Syekh Panji Gumilang beserta Al-Zaitunnya. Belum kunjung selesai, ini udah mulai muncul lagi. Muncul lagi pertengkaran insiden baru yang muncul di tengah-tengah publik saat ini, yang membuat bangsa saat ini selalu berpikir gimana solusi untuk menyelesaikan problem yang terjadi di negara kita saat ini. Betul. Artinya kalau kita lihat dalam kritikan yang tajam oleh Bung Rocky Gerung terhadap negara saat ini, artinya apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung ini bukan beliau menyampaikan sesuatu, bukan menyindir pada kepribadian presiden itu sendiri. Artinya kalau dia ngomong mengatasnamakan pribadinya, oke saja. Tapi yang lebih aneh bin ajaibnya yang kita lihat saat ini,
orang yang senantiasa di apa ya disampaikan disebut apa ya orang yang saat ini dikritisi, ya, setidaknya kepribadiannya yang merasa bahwa saya dikucilkan atau saya dihina dengan kata-kata yang tidak pas gitu. Nah, artinya kalau seperti kan delik aduannya kepada personal pribadi Pak Jokowi itu sendiri yang harus melaporkan Bung Rocky Gerung terhadap pihak berwenang. Nah, artinya selama kritikan itu untuk negara, welcome aja. Seperti itulah kita berdemokrasi. Ya, artinya kita menunjukkan kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Ketika kritik, saran, apapun bentuknya, kita siap untuk menerima kritikan, saran daripada siapa aja. Artinya dengan kritikan tajam Bung Rocky Gerung terhadap pemerintah saat ini, setidaknya pemerintah lebih semangat lagi untuk menunjukkan kerjanya. Artinya dia menunjukkan bahwa kalau memang seperti itu prasangka seorang Rocky Gerung terhadap presiden, artinya ketika kinerjanya seperti itu, setidaknya Pak Jokowi menunjukkan kinerja yang lebih bagus lagi dan menunjukkan dengan bukti-bukti nyata, bukti-bukti yang nyata apa yang dilakukan. Memangnya disindir berkaitan dengan IKN, IKN yang saat ini hangat sekali. Setidaknya ya biarin aja. Rocky Gerung mau ngomong seperti apa, udah Pak Jokowi beserta kru-krunya, pihak istana, semangat 45 untuk membangun negeri kita ini ke depannya, hilangkan rasa kebencian walaupun ada orang yang menghasut kita, ada orang yang mencaci maki kita, biarkan saja. Betul. Artinya kita betul-betul ingin melakukan ini untuk negeri kita, untuk bangsa kita ke depannya. Jadi tidak perlu kita menghiraukan hal-hal yang bersifat mengadu domba, dalam artian mengganggu urat saraf kita untuk bekerja lebih maksimal lagi. Nah, setidaknya seperti itu yang publik saat ini nilai seperti itu. Nah, nilai di pihak gerbong pemerintahan saat ini, misalnya pihak istana dengan menggebu-gebu untuk menunjukkan kehebatan mereka untuk harus memproses Rocky Gerung sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Tapi nanti kita lihat apakah si Rocky Gerung ini dipenjarakan atau tidak. Nanti kita lihat proses hukum ke depannya. Karena memang banyak sekali para pakar, para ahli yang memberikan pandangan mereka berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung di acara yang beliau menyebutkan berkaitan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas dilontarkan kepada. Tapi kalau memang kita negara demokrasi, ya wajar-wajar aja lah untuk menerima hal-hal seperti itu. Iya, betul. Dan pemerintah itu semestinya harus dikritik lebih tajam. Dan itu adalah bagian daripada pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Kalau misalnya kita sebagai masyarakat yang menganggap bahwa ini adalah presiden, dan kalau kita semua masyarakat bangsa Indonesia ini kalau berdiri di satu garis lurus, misalnya di garis memuji aja, tugas kita hanya memuji kekuasaan atau memuji presiden. Apapun bentuk kerjanya kita selalu memuji, meskipun itu buruk. Itu artinya bahwa kita sebagai negara yang lumpuh, artinya tidak ada keseimbangan di antara pro dan kontra. Apalagi kita hidup di bangsa Indonesia yang memang kita berpedoman terhadap sistem demokrasi. Demokrasi ini kan bebas tetapi dengan aturan-aturan tertentu. Misalnya boleh kita kritik, tetapi jangan sampai kita menghina pribadi personal seseorang atau menjatuhkan nama baik personal seseorang. Tetapi kemudian kalau misalnya yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung ini, kalau menurut pandangan saya itu semestinya harus begitu, harus lebih tajam. Harus kita mengkritik pemerintah itu harus lebih berdarah-darah, supaya pemerintah juga harus ngaca gitu loh. Berarti selama ini apa yang kemudian saya lakukan ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Berarti seperti yang disampaikan oleh Bung Arul tadi, bahwa pemerintah mesti harus menunjukkan kinerjanya yang lebih bagus. Kalau misalnya masyarakatnya kritikannya begitu, maka saya akan memperlihatkan kepada rakyat saya bahwa inilah kerja-kerja saya. Perlihatkan kepada mereka dengan bukti nyata. Bukan berarti bahwa beliau sibuk untuk nanti menanggapi persoalan-persoalan semacam ini.
Apalagi Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa lah ini kan persoalan kecil aja. Ya, betul itu. Saya tidak perlu untuk mengurus persoalan-persoalan kecil semacam ini. Iya kan? Tetapi yang kemudian yang kita lihat yang dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan bahkan menjadi seperti penjilat, ya kan? Gitu ya. Mereka itu seperti berdiri di depan pasang dada untuk menyelamatkan nama baik Pak Jokowi. Mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Gerung ini adalah menghinakan seorang Pak Jokowi, tetapi kemudian Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa saya tidak menghina seorang Pak Jokowi. Saya hanya berbicara berdasarkan pikiran saya, yaitu saya mengkritiki kebijakan pemerintah Presiden Jokowi. Begitu loh. Seperti yang di istana, misalnya Pak Muldoko yang kemudian, apakah kemudian nanti saya yang melapor? Urusan kamu di situ ngapain? Gitu loh. Terus misalnya seperti Bang Ngabalin yang kemudian juga menggebu-gebu untuk berharap agar supaya bagaimana Pak Rocky Gerung ini harus dibawa ke ranah hukum. Ranah hukum dan dipenjarakan. Ya, betul. Makanya saya pikir ini sepertinya mereka ini yang kemudian membesarkan masalah ini. Nah, tetapi kemudian Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi, tidak menghiraukan dengan persoalan ini. Nah, coba kita lihat di sisi lain. Ini kan delik aduan ya. Delik aduan ini kan yang kemudian yang semestinya orang yang merasa dirugikan itu yang kemudian harus membawa ke ranah hukum atau melapor Pak Rocky Gerung ke Barreskrim Polri. Betul. Tetapi tidak bisa diwakilkan. Kalau misalnya beliau melapor itu ya boleh saja ditemani. Ya kan, ditemani Pak Presiden ke sana untuk melapor. Sama stafnya. Ya, untuk melapor ke Barreskrim Polri. Tetapi kemudian kalau misalnya Pak Jokowi melapor persoalan ini ke Barreskrim Polri, lucu lagi. Lucu banget. Itu lucu. Kayak sesuatu banget gitu loh. Dan persoalan ini kan bukan 1-2 hari, Pak. Kalau misalnya sudah bawa ke jalur hukum, maka itu akan berbulan-bulan menghabiskan waktu. Saya mau urus masalah kecil semacam ini, ataukah saya biarkan saja lalu kemudian saya urus masalah negara saat ini dengan diambang batas pemerintahannya saat ini, bagaimana dia menunjukkan kinerja tinggal waktu baik. Sisanya ini. Saya berasumsi seperti kalau memang Pak Jokowi sudah tidak mempersoalkan, ya, artinya para petinggi-petinggi istana pun juga harus menahan diri, artinya jangan memperkeruh suasana sehingga memberikan support positif kepada Pak Jokowi untuk fokus dalam melakukan kinerja di akhir-akhir periodenya ini. Artinya dia menunjukkan sesuatu yang bagus, terutama IKN yang rencananya kalau tidak salah 17 Agustus ini upacara pertama 17 Agustus ini dilakukan di IKN dengan berapa persen yang sudah terselesaikan pembangunan struktur infrastruktur yang sudah selesai. Informasi seperti itu ya. Jadi kalau memang ada hambatan dari ucapan yang dikeluarkan oleh Bung Rocky Gerung terhadap Pak Jokowi dengan kepemimpinannya, ya tidak perlu dihiraukan. Artinya, walaupun ada sindiran dan sebagainya, kita fokus aja. Ya fokus dalam menyelesaikan infrastruktur yang ada saat ini, sehingga ketika terlaksana 17 Agustus ini sudah bisa melaksanakan 17 Agustus di IKN negara kita yang baru, berarti setidaknya Bapak Jokowi mendapatkan nilai plus di akhir periodenya. Dia sukses untuk melaksanakan upacara 17 Agustus di ibu kota terbaru. Setelah itu masa periodenya selesai, berarti salah satu kesuksesan Pak Jokowi juga diancung jempol, bukan dua saja, tapi mungkin 4. Jadi jadi itu salah satu kesuksesan. Jadi seorang presiden dia tidak menghiraukan kritik, saran yang mereka menganggap menjatuhkan, tapi jangan dipikirkan itu. Kalau dari pandangan kita masyarakat awam seperti ini, ya setidaknya apa yang kita sampaikan ya mungkin bisa didengar juga, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, seperti inilah kehidupan kita. Kalau kehidupan ini kalau tidak ada ujian, tidak ada cacian, tidak ada makian, maka tidak perlu, kata Imam Syafi'i, kalau hidup mau tenang saja, sudah tidak ada cobaan, tidak ada ujian, maka carilah
bumi yang lain, pindah ke sana, tinggal di bumi yang kosong itu biar tidak dunia lain ya. Dunia lain. Iya. Jadi seperti itu. Jadi maunya kita sebagai masyarakat awam itu udah tidak perlu dihiraukan. Iya. Kita pengen supaya Bapak Jokowi berakhir masa periodenya dengan memberikan kesan-kesan yang baik, ya, betul, terhadap masyarakat Indonesia seutuhnya. Seperti itu, Bang. Tetapi kemudian Bung Arul tahu nggak bahwa persoalan ini yang kemudian muncul pertama, yang kemudian menjadi sorotan publik dan menjadi hangat, itu muncul pertama dari kader partai PDIP Perjuangan. Coba Bung Arul coba pikir, coba kita berpikir ke sisi yang lain, coba. Pak Jokowi adalah kader partai PDIP Perjuangan yang kemudian hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Persoalan politik hari ini masih tarik ulur di antara PDIP Perjuangan dengan Pak Jokowi. Ya kan? Betul. Kepentingan politik 2024, Pak Jokowi dengan partai PDIP sepertinya tidak sejalan. Ada tarik ulur. Ya, tarik ulur ini. Paham. Nah, coba Bung Arul, coba kita apakah kemudian apa yang dilakukan oleh kader partai PDIP Perjuangan seolah-olah mereka memasang badan untuk membela nama baik seorang Pak Jokowi. Iya kan? Apakah itu cuma hanya sekedar strategi politik yang kemudian mereka berupaya untuk mengambil hati seorang Pak Jokowi agar tetap berada di garis partai PDIP Perjuangan, berada di bawah aturan partai PDIP Perjuangan, mengikuti apa yang kemudian diinstruksikan oleh partai PDIP Perjuangan. Karena kita ketahui bersama bahwa hari ini Pak Jokowi sepertinya sudah tidak satu komando dengan partai PDIP Perjuangan. Analisa kita untuk sebenarnya. Nah, itu yang kemudian saya lihat bahwa apakah ini cuma hanya sebagai strategi politik yang kemudian mereka berupaya untuk mengambil hati Pak Presiden Jokowi, bahwa seolah-olah kami kader partai PDIP Perjuangan tidak rela melihat Pak Jokowi direndahkan, dihinakan, atau dicaci maki oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung itu kan kita anggap biasa ya. Itu kan kritikan biasa yang kemudian pertama kali beliau muncul di LC dengan kritikan yang tajam terhadap pemerintah, itu semua masyarakat tahunya dari situ. Meskipun sebelum-sebelumnya beliau memang sudah banyak melakukan kritikan terhadap presiden-presiden sebelumnya. Tetapi kemunculan beliau waktu ketika berada di LC di tahun-tahun kemarin. Kira-kira apa yang kemudian Abang Arul pikirkan soal partai PDIP Perjuangan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum? Seolah-olah mereka membela nama baik Presiden Jokowi begitu. Kalau kita hanya berasumsi, pandangan kita berkaitan dengan apa yang saat ini diperjuangkan sebagai delik aduan terhadap hinaan yang dilontarkan oleh Pak Bung Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi, dengan delik aduan yang diadukan oleh partai-partai kader partai PDIP itu sebagaimana yang tadi Bung Kenakumi sudah sampaikan, strategi bagaimana agar supaya kembali merangkul Presiden Jokowi karena tadi tarik ulur antara kepentingan 2024 ini masih sangat hangat sekali. Ya, betul. Ya, sebenarnya ini yang kita pengen fokuskan agar supaya pembahasan berkaitan dengan kepentingan 2024 ini jangan sampai kader partai dari PDIP ini menginginkan agar supaya Presiden Joko Widodo setidaknya satu fikrah, satu pikiran dengan partai PDI saat ini agar bagaimana mengusung, kalau kita udah tahu diorbitkan Pak Ganjar sebagai presiden, sehingga siapa calon wapres dari Pak Ganjar ini, artinya salah satu kriteria yang menjadi capres saat ini siapa kita masih belum nampak secara cawapres. Iya, cawapres. Cawapres ini yang kemudian saya mau sampaikan bahwa saat ini Gibran Rakabuming, seorang anak Pak Jokowi, Presiden Jokowi,
itu kan sekarang ini kan lagi didorong untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Usia seorang Gibran Rakabuming itu sekarang ini kan 35 tahun. Saat ini kekuasaan berupaya agar supaya usia cawapresnya itu 35 tahun. Sebelumnya kan 40 itu, 45 tahun. Tetapi sekarang 35. Gibran masuk. Itu yang kemudian kemarin ketika saya lihat bahwa Partai PDIP Perjuangan ketika memasang badan dan kemudian untuk melaporkan seorang Rocky Gerung ke pihak penegak hukum untuk memproses terkait dengan persoalan ini, saya pikir ini hanya sebagai akal-akalan atau strategi politik aja. Strategi politik. Ya. Ataukah kemudian coba kita beralih ke yang lain, misalnya kita berpikir ke yang lain, ke sisi yang lain lagi ya. Ya. Ataukah kemudian Pak Rocky Gerung ini hanya sengaja dipasang, ya sengaja dipasang untuk mengetes ombak begitu. Oh gitu ya. Mengetes ombak di bawah. Kira-kira militan-militan Pak Jokowi ini ketika mereka masih ada nggak? Oh gitu. Para pendukung Pak Jokowi ini apakah kemudian mereka masih setia nggak dengan Pak Jokowi? Gitu. Boleh, bisa juga. Nah ini kita berasumsi aja. Artinya menurut pikiran kita, kita juga berhak dong. Berhak untuk berasumsi soal-soal itu dong. Nah, ketika Pak Rocky Gerung salah dalam penyebutan atau sengaja untuk menyebutkan itu, semua pecinta Jokowi itu muncul. Iya kan? Termasuk kader partai PDIP Perjuangan yang pertama-tama muncul memasang badan untuk kasus ini. Iya, betul. Apakah mungkin masih ada militan-militan Pak Jokowi yang ada di partai PDIP Perjuangan? Ya. Dan buktinya kan ada. Nah, buktinya kan semua pecinta Pak Jokowi muncul kan? Muncul semuanya. Bukan saja di Jakarta, tetapi ada di beberapa daerah tuh. Ya. Beberapa daerah yang kemudian muncul untuk jangan dong bicara soal Pak Jokowi begini dong. Kita merasa malu, kita tidak bisa menerima itu. Betul. Itu artinya bahwa ada pengikut setia Pak Jokowi sampai hari ini masih ada. Oke, dengan begitu Pak Rocky Gerung sengaja untuk melakukan itu kontroversi itu agar supaya melihat yang di belakang ini dong semua apa kira-kira ada yang keluar nggak ini untuk bicara soal Pak Jokowi ini. Ternyata banyak yang muncul bicara dan membela Pak Jokowi. Iya, contoh kemarin yang sempat kita lihat bersama di beberapa layar televisi yang diwawancarai salah satu abang kita, Bang Mokhtar Ngabalin, pada saat diwawancarai posisinya berada di Sulawesi Tenggara, Bau-Bau. Sehingga apa yang terjadi, kata Bang Mokhtar bahwa banyak sekali simpatisan, banyak sekali orang-orang yang senantiasa cinta kepada Pak Jokowi, datang kepada Bang Alih Mokhtar untuk ditanyakan, Bang, gimana? Jangan dibiarkan kendor, harus dikawal terus, harus dikawal terus permasalahan yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung dan Pak Jokowi, harus dikawal terus. Artinya dengan itu kan ada di Bogor juga, ada dengan spanduk, banyak sekali ada beberapa tempat dengan berbagai atribut yang mendukung bahwa Rocky Gerung harus dituntut sesuai dengan karena dia telah menghina seorang Jokowi sebagai simbol negara, walaupun lewat kepribadiannya, tapi itu adalah seorang pimpinan negara kita. Jadi harus dituntaskan, harus dipenjarakan si Bung Rocky. Itu kira-kira bagaimana tuh? Iya, kalau perasaan mereka itu seperti apa? Kira-kira jadi apakah kecintaan mereka dengan Pak Jokowi itu masih kuat atau masih seperti apa? Jadi kalau dilihat seperti itu, berarti mereka masih kuat dalam hal apa yang kecintaan mereka terhadap Presiden Jokowi saat ini kan masih kuat. Artinya dengan power Pak Jokowi saat ini kan mereka masih rindu kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi apapun yang terjadi, mau tidak mau suka tidak suka, 2024 ganti presiden. Jadi begitu Bung Arul. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, sisi politisnya ya. Jadi kemudian kalau mereka sudah muncul begitu, tentu Pak Jokowi tahu dong. Dan juga pihak-pihak yang berlawanan kepentingan dengan Pak Jokowi ini juga tahu. Oh, kok ternyata masih banyak pecinta Jokowi ya. Makanya kok masih banyak mau tidak mau suka tidak suka harus memperjuangkan, menunjukkan kecintaan, kesetiaannya kepada Pak Jokowi agar senantiasa masyarakat yang cinta kepada Jokowi ini ketika Pak Jokowi fatwa bahwa 2024 pilih si A, pilih si B, pilih si C. Betul. Semuanya salah satunya itulah.
Jadi ketika itu terlihat di mata publik bahwa oke, Partai PDIP Perjuangan yang kemudian pertama-tama membongkar masalah ini, ya kan, berdiri tegak lurus membela seorang Pak Jokowi. Jadi mereka itu kan berupaya untuk mengambil simpati masyarakat melalui hal-hal semacam ini. Berarti Partai PDIP Perjuangan juga militannya Pak Jokowi dong. Militannya Pak Jokowi. Iya kan? Tapi bisa saja PDI Perjuangan tidak mendapatkan suara ketika Pak Jokowi tidak diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Nah, itu masalah, makanya kemudian Partai PDIP Perjuangan hari ini masih sepertinya bersikeras untuk bagaimana agar supaya Pak Jokowi jangan sampai berlawanan kepentingan politik dong. Karena meskipun kita punya kekuatan partai, tetapi kekuatan masyarakat rakyat di bawah ini masih ada di Pak Jokowi. Kasusnya sudah Pak Rocky Gerung minta maaf, dan juga Partai PDIP Perjuangan juga memaafkan Pak Rocky Gerung. Iya, pada akhirnya Partai PDIP Perjuangan memaafkan Bung Rocky Gerung. Ya udah. Ya udah, kita anggap sudah masalahnya selesai ya. Gitu ya. Berarti udah. Ya, masalahnya selesai. Tetapi kemudian kita sebagai generasi muda, kita sebagai anak bangsa yang kemudian melihat persoalan semacam ini, tentu kita juga bingung ya. Kira-kira benarnya yang mana nih? Pada akhirnya saya berpikir bahwa ini hanya sebagai sebuah drama yang dramatis politik yang kemudian sengaja dilakukan oleh Pak Rocky Gerung untuk mengetes ombak di bawah. Mengetes ombak, kira-kira militan Pak Jokowi itu kira-kira ada atau tidak. Pada akhirnya mereka ada. Dan ketika mereka muncul itu, Partai PDIP Perjuangan juga pasti tahu dong. Mereka juga khawatir dengan kekuatan politik, kekuatan dukungan politik Pak Jokowi dong. Meskipun kita punya kekuasaan partai, tapi kekuatan politik dukungan masyarakat di bawah Pak Jokowi lebih kuat, begitu. Makanya sampai hari ini tarik ulur antara Partai PDIP Perjuangan dengan Pak Jokowi ini masih kuat. Apalagi hari ini Pak Jokowi agak sedikit jual mahal tuh, ya kan? Pak Jokowi itu agak sedikit jual mahal kepada Partai PDIP Perjuangan. Karena sering disebutkan petugas partai. Itu yang salah sebenarnya. Apakah itu merendahkan atau tidak kalau penyebutan? Itu kalimat-kalimat yang cukup merendahkan juga. Masyarakat yang rakyat ini berasumsi bahwa sebenarnya Ibu Megawati sebagai orang tua kita, sepuh kita, setidaknya bahasa yang disampaikan itu bisa enak didengar. Ketika disampaikan petugas partai itu, kalau sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang presiden itu tidak pantas dong. Itu merendahkan itu loh. Lebih daripada ucapan Rocky Gerung. Nah, begitu. Jadi, kok dibilang tugas partai? Ya udah, jangan disebutin kalimat itu lagi. Betul. Kalimat itu sebenarnya menyakitkan Pak Presiden Jokowi. Menyakitkan. Apapun yang mau dilakukan. Nah, coba kita mereka dua kalimat itu. Iya kan? Pak Rocky Gerung menyebutkan bahwa Presiden Jokowi bajingan tolol. Mohon maaf ya, kita hanya ini saja ya. Membandingkan ini. Pak Jokowi adalah bajingan tolol. Terus kalimat yang Pak Jokowi adalah petugas partai. Petugas itu kalau bahasa yang lebih kasar itu adalah pesuruh. Orang pesuruh kalau dia lebih kasar lagi, itu adalah orang-orang yang disuruh-suruh. Orang-orang yang disuruh-suruh itu hanya ada di zaman budak, zaman perbudakan. Itu lebih menghinakan begitu loh, lebih merendahkan harkat dan martabat seorang Presiden Jokowi dibandingkan dengan kalimat Pak Rocky Gerung yang kemudian menganggap menyebutkan bahwa Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Itu lebih baik Pak Rocky Gerung dibandingkan ucapannya Ibu Megawati. Jadi kita sebagai rakyat, sebagai anak bangsa yang kemudian kita mesti harus melihat soal-soal itu. Jangan sampai kemudian kita dibuat gaduh gitu loh. Kita dibentrokan antara satu sama lain hanya demi untuk kepentingan politik orang-orang tertentu. Kita yang menjadi korban. Betul. Jadi anak-anak muda saat ini harus punya kiprah bagaimana bisa melihat situasi dan kondisi negara ini harus lebih jauh, sebaik-baiknya. Ya, betul. Lebih tajam lagi dari apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Begitu. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Rocky Gerung yang telah membuka cakrawala wawasan pemikir yang lainnya pun lebih leluasa lagi. Artinya menjadi, apakah itu ucapan yang disampaikan
mau beradab atau tidak, yang jelasnya memberikan dampak yang positif, dampak baik maupun buruknya, sehingga kita ini punya pikiran yang dewasa untuk berasumsi, berekspresi di depan media pun juga berhati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Meskipun begitu, tapi kita mesti harus menjaga. Tetapi kalau bagi saya selama ini kan menganggap seorang Rocky Gerung itu adalah seorang, dia hadir untuk mengkonstruksi pikiran anak-anak muda, memberikan pencerahan kepada generasi-generasi muda yang pikirannya masih labil, masih terbawa dengan dengan hal-hal yang tidak bagus. Jadi beliau hadir itu untuk mengkonstruksi pikiran anak-anak muda untuk menjadi lebih cerdas, begitu loh. Apalagi untuk menghadapi demokrasi kita yang kemudian semakin kurang bagus ini. Demokrasi kita akhir-akhir ini kan kurang sehat. Makanya beliau semakin tajam untuk melakukan kritikan terhadap pemerintah, itu sudah betul. Makanya beliau kurang sehat, akhirnya beliau memberikan vitamin lagi. Dan pesan terakhir, ini pesan terakhir dari saya. Kalau misalnya Partai PDIP Perjuangan, ya kan, menganggap bahwa itu adalah bagian daripada sebuah penghinaan, merendahkan martabat seorang Presiden Joko Widodo, nggak usah bawa kasus-kasus semacam itu. Coba Anda melihat ke Indonesia Timur sana. Ya kan? Banyak masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan. Anda tidak pernah bicara soal-soal itu. Ya kan? Sekelas Partai PDIP Perjuangan hanya memasang badan dan membesarkan masalah yang dianggap sepele menjadi lebih besar. Tetapi kemudian sampai hari ini Partai PDIP Perjuangan termasuk kader-kader partainya tidak pernah muncul lalu kemudian bicara soal kepentingan masyarakat yang tertinggal, lebih khusus di masyarakat Indonesia Timur. Masyarakat Indonesia Timur lebih banyak yang masih banyak yang ada di bawah garis kemiskinan. Sebetulnya Anda muncul untuk bicara soal-soal itu, persoalan kemiskinan di Indonesia Timur seperti apa, kemiskinan di Jawa Tengah hari ini belum selesai, iya kan? Nah ini yang perlu kita sampaikan. Di Jawa Tengah yang Jawa Tengah ini pusat ibu kota aja, persoalan kemiskinan di Jawa Tengah yang hari ini salah satu kader partai dari Partai PDIP Perjuangan itu juga kan dari Jawa Tengah. Siapa namanya? Pak Ganjar Pranowo. Iya kan? Dia memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Kemiskinan di Jawa Tengah itu belum teratasi dengan baik. Coba Anda bicara soal kemiskinan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, iya kan? Di Indonesia Timur. Persoalan-persoalan semacam itu yang kemudian Anda harus lebih tajam untuk bicara soal-soal itu. Karena saat inilah Partai PDIP yang punya berkuasa, punya andil sepenuhnya untuk mengatur negeri ini. Gitu. Begitu. Seperti di Maluku lah misalnya, ya kan? Maluku itu kan masuk di dalam daftar miskin ekstrim. Salah satu provinsi masuk di dalam miskin ekstrim, sama dengan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo ini. Iya kan? Ganjar Pranowo yang hari ini calon sebagai calon presiden ini juga menarik. Provinsinya juga masuk di dalam daftar miskin ekstrim sama dengan Maluku. Kemiskinan betul. ekstrim. Jadi tadi itu hanya tambahan. Timur Indonesia, kemudian di Jawa Barat, yang semua kadernya saat ini yang memimpin negara, memimpin provinsi-provinsi yang dikategorikan masuk dalam miskin ekstrim, daftar miskin, masyarakatnya miskin. Berarti Indonesia Timur dipimpin oleh kader Partai PDIP Perjuangan yang kemudian hari ini sudah dipecat. Pak Gubernur dong, gitu ya. Melakukan kesalahan lalu kemudian kita akan bahas ya. Kita akan bahas. Jadi kawan-kawan itu yang kemudian itu hanya kita singgung sedikit saja, tapi nanti masuk di part kedua dan itu yang perlu kami sampaikan untuk kawan-kawan investasi sekalian. Dan saya Kena Kumis dan saya Bung Arul. Jangan lupa pesan-pesan terbaik para pecinta channel Infosa, klik like, comment, and share ya. Ini informasi yang terupdate yang saat ini semarak di negeri kita saat ini. Terima kasih. Kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.